Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Di dalam gedung Dewan keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ini memang para pemberani nih semua yang berkumpul di sini. Ya, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itulah sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini marak demo-demo berbagai elemen masyarakat di Jakarta. Hampir tiap minggu selalu diramaikan untuk rasa demo mahasiswa, demo buruh, demo elemen masyarakat lainnya lagi. Ada apa ini yang lebih spektakuler? Demo yang mengatasnamakan people power mendatangi ke gedung DPR MPR menemui pimpinan DPD Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Lindung menyampaikan aspirasinya, meminta memakzulkan Presiden Jokowi. Di dalam gedung Dewan keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ya, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itulah sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sama Pak Bang Dael, kira-kira kelanjutan dari ini apa nih? Ya, saya kira ini harus dengan aksi yang lebih nyata. Itu kira-kira bentuk konkretnya apa, Ustaz? Karena aksi kan demonstrasi ya. Demonstrasi. Jadi semua bisa menekan nanti ke MPR. Karena kita mulai dari MPR nih, itu kan isinya. Ya, supaya nanti juga aksi-aksi terus bergerak ke MPR. MPR harus merespon, kalau enggak nanti malah menjadi bagian target. Oke, baik. Jadi difokuskan perjuangannya melalui gedung MPR ini. MPR dulu. Oke. Karena ini proses konstitusional dulu dijalankan. Baik. Bang Dael, kira-kira? Jadi begini, inilah untuk membuktikan bahwa masyarakat diantaranya yang bersuara, yang mau bersuara adalah kami, tidak ada rencana untuk mengkop atau makar lebih-lebih, itu nggak ada. Ini buktinya kita ke gedung Dewan, memang tempat mengadu. Nah, dan kita harapkan nggak perlu sampai sistematika yang aneh-aneh, yaitu harus ke MK dulu, iparnya Pak Jokowi nggak perlu. Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti. MPR.
baru saja ketemu teman-teman lama, teman-teman aktivis zaman Orde Baru, mendiskusikan apa ini kira-kira gurunya dari gerakan People Power ini sekarang ini. Demo yang mengarah kemaskulinan ke Presiden Jokowi ini kan kurang setahun lagi masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Kenapa kalau pengganti Presiden Jokowi tidak menunggu sampai Pilpres 2024 aja? Kenapa nggak sabar harus sekarang ini Presiden Jokowi harus dipaskulkan? Apa ini, alasannya apa? Ini saya menduga, ini boleh dibilang hipotesis saya, gerakan People Power ini mungkin punya alasan strategis untuk menyelamatkan negara dengan cara ekstra parlementer yang konstitusional. Menurut kajian mereka, negara ini dalam keadaan bahaya, keadaan tidak karu-karuan, atau negara salah urut, khususnya menyangkut masalah perjanjian dengan pihak luar. Misalkan menyangkut utang-utang luar negeri atau konsesi-konsesi pengelolaan sumber daya alam. Konsesi modal asing atau negara asing di Indonesia, khususnya China ya. Perjanjiannya banyak merugikan Indonesia. Umpama perjanjian masalah tambang, masalah yang gampang aja, umpama perjanjian kereta api cepat Bandung-Jakarta ini berubah-berubah, pemerintah Indonesia dapat tekanan dari mana-mana. Nah, kalau pemerintah Jokowi dimaksudkan sebelum waktunya, kemungkinan targetnya nanti pemerintah baru perbarui perundingan dengan pihak luar negeri bahwa apa yang selama ini janjian terhadap pemerintah Jokowi dianggap nggak sah atau tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, pemerintah yang baru, penuh cacat hukum, moral, dan lain sebagainya. Memang praktek seperti ini pernah dilakukan dulu zaman pemerintah Gusdur. Perekonomian Rizal Ramli merundingkan kembali senjata Rizal. Waktu ini mengatakan, kamu berunding sama pemerintah Indonesia ini nggak legal, penuh kecurangan, kamu nyogok, kamu menyuap pejabat-pejabat pemerintah, atau kasarnya ngibuli yang katanya menipu pemerintah Indonesia. Ini tidak sesuai dengan etika perjanjian internasional. Praktek curang mau dipermasalahkan. Akhirnya pihak luar lunak, sehingga Indonesia keringanan membayar bunga pinjaman. Demikian juga menyangkut nasib BUMN. Konon kabarnya hutang BUMN sudah mencapai 6.000 triliun rupiah. Nah,
Ini perlu diselamatkan masalah keuangan BUMN ini. Pemirsa, lembaga riset 8Data membeberkan negara-negara yang berutang ke Cina secara tersembunyi termasuk Indonesia. Besarannya pun fantastis, 17,28 miliar dolar Amerika atau mencapai sekitar 260 triliun rupiah. Ekonom senior Rizal Ramli menilai masih banyak utang yang tidak terdata di pemerintahan sehingga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi. Karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Kalau ditambah dengan hutang BUMN sekitar 6.000 triliun rupiah, berarti utang negara sudah mencapai sekitar 14.000 triliun rupiah. Itu ekuivalen dengan 90% PDB. Nah, artinya apa? Presiden Jokowi bisa dimaskulkan karena batas maksimal yang diperkenalkan oleh undang-undang ada 60% PDB. Nah, ini maka dikonsultasi pemerintah mengaburkan data-datanya kada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang jelas ada data utang BUMN. Semua utang BUMN dan utang pemerintah ini kalau digabung sebagai hutang negara. Nah, ini yang dimasukkan oleh Presiden sudah melanggar undang-undang bisa dimaskulkan. Akan tetapi sampai sekarang sikap dari DPR tidak pernah mempersoalkan ini. Oleh karena itu sekarang timbul banyak gerakan dari rakyat, dari semua komponen masyarakat yang bergerak untuk menuntut permasalahan pelanggaran undang-undang Presiden Jokowi ini. Karena dipandang DPR tidak mampu berbuat apa-apa. DPR tidak mampu mengawasi pemerintah atau mengambil tindakan. Ini utang ini sudah pelanggaran undang-undang. Karena DPR tidak berbuat apa-apa, maka timbullah ekstraparlementer dalam gerakan PP Supporter. Menurut persepsi gerakan ini, sebenarnya Presiden Jokowi batal demi hukum, tidak sah jadi sebagai tidak memiliki legitimasi dalam pemerintah, sebab sebenarnya sudah terjadi pelanggaran undang-undang yang seharusnya dimasukkan oleh DPR, tapi malah dihalang-halangi oleh DPR sendiri. Makanya lantas bertindak
sebagai pengadilan rakyat. Mengapa DPR sekarang jadi mandul begini? Dikonsantir DPR hari ini sudah tidak merupakan mewakili aspirasi rakyat, tetapi merupakan perwakilan dari ketua-ketua partai politik. Jadi aspirasi yang ada di PR ini adalah aspirasi ketua-ketua partai politik. Nah, keadaan para partai politik disinyalir sekarang sudah terpasung oleh rezim penguasa sekarang, sebagaimana dilaporkan oleh Rizal Ramli. Memang dari awal ada operasi politik, yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an, di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar. Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini? Jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, Jal lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang gua kagak mau. Dia bilang, lu jauh politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Beda sama kita. Tapi kita memang teman lah, bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Panda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Muhaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartarto. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Ya, jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Itulah sebagaimana dikatakan oleh teman saya Rizal Ramli, bicara belak-belakan. Saya kenal Rizal Ramli ini sejak dulu teman di aktivis mahasiswa tahun 78. Gerakan Mahasiswa Indonesia waktu itu. Saya dan Rizal Ramli sama-sama duduk di Dewan Mahasiswa mau menentang pemerintahan Soeharto. Akhirnya kita sama-sama dijadikan tahanan politik di Kodam Siliwangi, Bandung. Sejak dulu Rizal Ramli selalu konsisten terhadap perjuangan
memihak pada kepentingan rakyat banyak, tidak terpolusi oleh kekuasaan, walaupun dia sudah jadi menteri masuk ke pemerintahan, tapi jiwanya tetap jiwa aktivis sampai sekarang. Dulu, nah kalau pemerintah Jokowi dimasukkan sebelum waktunya, kemungkinan targetnya nanti pemerintah baru perbarui perundingan dengan pihak luar negeri bahwa apa yang selama ini janjian terhadap pemerintah Jokowi dianggap nggak sah atau tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, pemerintah yang baru, penuh cacat hukum, moral, dan lain sebagainya. Memang praktek seperti ini pernah dilakukan dulu zaman pemerintah Gus Dur. Perekonomian Jaramti merundingkan kembali. Agaknya nanti pemerintah baru pasca Jokowi ini juga menggunakan strategi menyelamatkan keuangan negara model Rizal Ramli, out the box, rekam jejak menyelamatkan keuangan negara waktu zaman Gus Dur selama Rizal Ramli mendapat Menteri Negara. Banyak strategi mengelola keuangan negara yang efisien, tidak seperti sekarang dirasa boros, banyak korupsi dan salah pengelolaan. Nah, mungkin ini nanti kalau pemerintah ini jatuh sebelum waktunya, semua perjanjian yang ditekan pemerintah Jokowi direvisi semua. Nah, mungkin begitu. Terima kasih, sampai sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.